Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa kelas 7, sekarang kalian akan belajar tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu ingatkan dulu, jangan lupa jika di antara kalian belum subscribe di channel Ibu ini, mohon untuk subscribe dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran Ibu yang lain. Oke? Terima kasih. Baiklah, kalian lanjutkan belajarnya. Para siswa, kalian akan belajar tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Tujuan yang hendak kalian capai pada pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama, agar kalian bisa menjelaskan pengertian pengurangan pada bilangan bulat. Yang nomor 2, agar kalian bisa melakukan operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, agar kalian bisa menjelaskan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Oke, untuk yang pertama. Para siswa, pengertian dari operasi pengurangan pada bilangan bulat adalah bahwasanya mengurangi suatu bilangan itu sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangnya. Perhatikan kata kunci menambah dengan lawan pengurangnya. Secara matematis, secara aljabar bisa ditulis A dikurangi B itu sama dengan A ditambah lawan dari B. Lawan dari B adalah negatif B. Sehingga bisa ditulis A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Sebagai contoh, 3 dikurangi 5 itu sama dengan 3 ditambah lawan dari 5. Lawan dari 5 adalah negatif 5. Ya, seperti ini. Oke, lanjut supaya lebih paham. Kalian coba beberapa contoh soal berikut. Ini ada 8 contoh yang bisa kalian coba nanti ya. Ibu beri alternatif penyelesaiannya. Baiklah, untuk contoh yang pertama. 8 dikurangi 3. Ini bisa ditulis 8 ditambah lawan dari 3. Berapa? Bagus, negatif 3. Ya. 8 dikurangi 3 sama dengan 8 ditambah negatif 3. Ini bisa diselesaikan dengan cara menuliskan 8 dengan tanda positif sebanyak 8 kali. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ditambah dengan negatif 3. 1, 2, 3. Negatif dengan positif ketemu bisa ditisik. Ini bisa ditisik. Bisa ditisik sehingga hasil akhirnya yang ini. Sama dengan berapa? Positif 5. Bagus. Sehingga sama dengan positif 5 atau ditulis saja 5. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Oke, untuk soal yang kedua. 5 dikurangi 7. Ini bisa ditulis 5 ditambah lawan dari 7. Berapa? Negatif 7. Bagus. Negatif 7. Oke. Positifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negatifnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bisa ditisik. Ya. Sehingga sisanya ada berapa ini? Negatif 2. Bagus. Berarti 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Ini. Gimana? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Lanjut nomor 3. Negatif 6 dikurangi 5. Artinya adalah negatif 6 ditambah
lawan dari 5. Berapa? Bagus, negatif 5. Sehingga bisa dikerjakan. Negatifnya yang pertama ada 6. Ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditambah negatif 5. Negatifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hasilnya ini. Dihitung. Negatifnya ada berapa? Ya, ada 11. Sehingga hasilnya negatif 11. Seperti ini. Ya. Lanjut nomor 4. Negatif 8 dikurangi 15. Artinya adalah negatif 8 ditambah lawan dari 15. Adalah bagus. Negatif 15. Oke. Sekarang kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah negatif 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini hasilnya ini ya. Berarti berapa ini? 8 tambah 8, 16. 16 tambah 7, 23. Sehingga hasilnya negatif 23. Seperti ini. Lanjut biar lebih terasa. Nomor 5. 9 dikurangi negatif 2. Ini bisa ditulis 9 ditambah lawan dari negatif 2 berapa? Ya, positif 2. Jadi lawan dari negatif itu positif. Lawan dari positif adalah negatif. Ini lawan dari negatif 2, berarti positif 2. Ditulis gini aja, 2. Berarti sama dengan 9 ditambah 2. Berapa ini 9 tambah 2? Tidak usah dengan alat bantu ya, langsung 9 tambah 2 adalah 11. Nah ini hasilnya. Oke lanjut. Nomor 6. 7 dikurangi negatif 14. Itu bisa ditulis 7 ditambah lawan dari negatif 14. Berapa? 14. Bagus. Berarti sama dengan 7 ditambah 14. Berapa? Bagus, 21. Alhamdulillah. Pintar sudah ya. Nomor 7. Negatif 5 dikurangi negatif 4. Ini bisa ditulis negatif 5 ditambah lawan dari negatif 4. Berapa? Lawan dari negatif 4 berapa? Yaitu alhamdulillah 4. Nah, negatif 5 ditambah 4. Mungkin ini kamu masih bingung karena tandanya beda ya. Boleh dengan alat bantu. Negatifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Positifnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini bisa ditisik. Bisa ditisik tinggal berapa? Negatif 1. Ditulis negatif 1. Seperti ini. Contoh soal yang terakhir. Negatif 6 dikurangi negatif 10. Bisa ditulis negatif 6 ditambah lawan dari negatif 10 adalah bagus 10 ya. Negatif 6 ditambah 10. Ini bisa dengan bantuan ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Positifnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bisa ditisik ya. Sehingga hasilnya ini. Berapa hasilnya? Positif 4. Hasilnya ini. Nah seperti ini para siswa. Insya Allah kalian bisa ya. Mudah sekali ya. Lanjut kesimpulannya. Nah kesimpulannya para siswa. Cara pengurangan pada bilangan bulat. Ada 2 kesimpulan. Yang pertama. Jika tanda kedua bilangan berbeda. Maka nanti dikurangi. Lalu hasilnya tanda bilangannya mengikuti bilangan yang besar. Ya. Contoh 8 dikurangi 3. Ini bisa ditulis 8 ditambah lawan dari 3 adalah negatif 3.
Nah, karena 8 ini bilangan positif, 3 adalah bilangan negatif, maka ini tidak sama tandanya ya, tandanya berbeda. Maka caranya adalah 8 dikurangi 3. Berapa? 5 ya. Bagus 5. 5-nya ini positif apa negatif? Nah, ini bisa dilihat antara 8 dengan 3 lebih besar mana? Ya, lebih besar 8. 8 ini positif sehingga nanti hasilnya mengikuti ini, mengikuti 8. Jadi hasilnya adalah positif 5. Caranya seperti itu. Contoh yang lain. 5 dikurangi 7. Ini bisa ditulis 5 ditambah lawan dari 7, yaitu negatif 7. Nah, 5 dengan 7 ini tandanya berbeda. 5 ini positif, 7 ini negatif. Karena berbeda, maka caranya adalah dikurangi. Jadi 7 dikurangi 5 adalah 2. Kenapa kok hasilnya negatif? Karena yang memuat angka besar ini, bilangan yang besar yang 7 ini adalah negatif. Sehingga dia ikut ke angka yang lebih besar. Sehingga hasilnya negatif 2. Seperti itu. Mudah ya? Mudah. Sekarang kalau tanda kedua bilangan itu sama. Contoh, negatif 6 dikurangi 2. Ini bisa ditulis negatif 6 ditambah lawan dari 2 adalah negatif 2. Karena sama-sama negatif ini negatif 6, ini negatif 2, maka caranya ditambah. 6 tambah 2, 8. Jadi hasilnya negatif 8. Yang nomor 2, contoh berikutnya. 9 dikurangi negatif 4. Ini bisa ditulis 9 ditambah lawan dari negatif 4 adalah 4. 9 ditambah 4 sama dengan 13. Demikian bisa dipahami dengan baik ya, insya Allah bisa. Sekarang sifat dari pengurangan. Para siswa, kalian masih ingat sifat seperti ini? Ini namanya sifat apa? Iya, betul. Sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sekarang kalian selidiki. Apakah A dikurangi B sama dengan B dikurangi A? Bisa kita selidiki ya bersama-sama. Misalkan ibu mencoba dengan bilangan ini. 8 dikurangi 3. Apakah nanti sama dengan 3 dikurangi 8? Nah, kita hitung ya. 8 dikurangi 3 yang pertama ini. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Kalau 3 dikurangi 8, ini karena tandanya beda. 3-nya positif, 8-nya negatif, maka harus dikurangi ya. 8 dikurangi 3, 5. Karena negatifnya ini milik angka 8, maka hasilnya nanti negatif 5. Apakah negatif 5 dengan 5 ini sama? Tidak sama. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Ya. Berikutnya. Ini sifat apa para siswa? Oke, sifat asosiatif atau sifat pengelompokan ya. Perhatikan kurung buka A dikurangi B kurung tutup dikurangi C. Apakah sama dengan A dikurangi kurung buka B dikurangi C kurung tutup? Artinya adalah ini yang depan ini dikurangi dulu, kemudian baru hasilnya dikurangi C. Dan yang kedua, A ini dibiarkan dulu, ini dulu yang dihasilkan, B dikurangi C, kemudian A nanti dikurangi hasil dari B dikurangi C. Ini apakah sama nanti ini dengan ini? Kita selidiki ya. Oke. Nah, misalkan ini. 7 dikurangi 3, ini dikerjakan dulu. Kemudian hasilnya dikurangi 2. Apakah nanti sama dengan 7 dibiarkan dulu dikurangi
baru 3 dikurangi 2 ini dioperasikan dulu. Nanti hasilnya 7 dikurangi hasil dari ini. Nanti sama apa enggak? Ya, kita coba. 7 dikurangi 3 dikurangi 2. 7 dikurangi 3 berapa hasilnya? Bagus, hasilnya 4. Nah, kemudian baru 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya 2. Sekarang pernyataan yang kedua. 7 dikurangi dalam kurung 3 dikurangi 2. Ya, dalam kurung ini dikerjakan dulu. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Bagus. Berarti terakhir 7 dikurangi 1, 6. Nah, ternyata beda ya. Satunya 2, satunya 6. Sehingga kesimpulannya, pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, demikian para siswa pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memberi kemudahan pada kalian semua. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.